Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 63002101149, Program Studi Perbankan Syariah 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum-hukum tajwid pada Al-Quran. Yang pertama ada hukum nun mati dan tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 4 hukum bacaan yang terjadi, yaitu idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Yang pertama idhar. Idhar artinya jelas. Maksudnya huruf nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas sesuai makhrajnya apabila bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Contohnya min had, min ilmi ainin aniyah. Yang kedua idgham. Idgham artinya memasukkan, yaitu pengucapan nun mati atau tanwin masuk atau melebur dengan huruf-huruf idgham. Ketentuan ini berlaku ketika pertemuan nun mati dengan huruf idgham dalam dua kata yang terpisah. Idgham dibagi dalam menjadi dua, yaitu idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Idgham bi gunah yaitu huruf nun mati atau tanwin dilebur dengan huruf setelahnya dan didengungkan dengan cara menahan bacaan selama 2 harokat. Hurufnya yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya riba, ayyatum muhkamat, an-nohlika. Yang kedua idgham bila gunah. Huruf non mati atau tanwin dilebur dengan huruf setelahnya dan tanpa didengungkan dan tanpa menahan bacaannya. Huruf-huruf idgham bila gunah yaitu lam dan ro. Malalu bada mir rabbihim. Yang ketiga ada ikhfa. Ikhfa artinya samar, yakni pengucapan non mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa memiliki sifat antara idhar dan idgham dengan disertai gunah. Huruf-huruf ikhfa berjumlah 15, yaitu shad, dal, sa, kaf, jim, shin, qaf, shin, dal, to, zain, fa, ta, dot, do. Contohnya min sibam, ma'un tajaja, qaulang syadida. Yang keempat ada iqlab. Iqlab artinya berubah, yaitu pengucapan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba yang berubah menjadi mim dan disertai dengan gunah atau dengung. Contohnya amburika, sami'um basir. Kemudian hukum mim mati. Hukum mim mati dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Yang pertama ikhfa syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka pengucapan mim disamarkan atau bibir tanpa ditekan kuat, disertai dengan gunah atau dengung. Contohnya ya'idukum bihi wa ma sahibukum bi majnun. Yang kedua idgham mimi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan mim, cara pengucapannya harus disertai dengan gunah. Contohnya walakum ma kasabtum, innaha alaihim muqsudah. Yang ketiga idhar syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf mim dan ba, cara pengucapannya adalah mim harus dibaca jelas tanpa gunah. Alam taro kaifa hum fiha khalidun. Itulah contohnya idhar syafawi. Kemudian ada hukum mat. Mat adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mat. Disebut huruf mat karena suara dipanjangkan dengannya. Disebut huruf lin karena mudahnya membunyikan huruf tersebut. Huruf mat ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Jika huruf waw dan ya tidak terpenuhi syaratnya, yakni jika huruf sebelumnya keduanya berharokat fathah, maka dia disebut huruf lin. Mat secara umum terbagi menjadi 2, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i.
Yang pertama mat asli. Mat asli panjangnya 2 harokat, terdapat dalam 3 keadaan, yaitu pada waqaf dan wasol. Huruf mat tetap eksis di saat wasol atau waqaf. Baik huruf mat itu terletak di tengah seperti pada kata yusikum malika, atau di akhir seperti pada kata waduhaha. Termasuk dalam hal ini adalah 5 huruf hijaiyah dalam pembuka surat yang terangkum dalam kalimat hayu tohuro, seperti huruf ha pada hamim, huruf ya pada kaf, ha, ya, ain, shod. Yang kedua pada waqaf, huruf mat tetap eksis ketika waqaf dan hilang ketika wasol. Hal ini terjadi pada huruf alif pengganti tanwin atau fatatain. Jenis ini disebut dengan mat iwad. Contohnya fawair, alima, hakiman. Yang ketiga pada wasol, huruf mat tetap eksis ketika wasol dan hilang ketika waqaf. Hal ini terjadi pada hak domir atau kata ganti yang berbaris domah dan hak domir yang berbaris kasroh. Biasanya diberi tanda waw kecil setelah hak domah dan ya kecil setelah hak kasroh. Jenis ini juga disebut dengan mat silah. Contohnya innahu huwa. Kemudian ada mat far'i. Mat far'i adalah mat tambahan dari mat asli karena 2 sebab, yakni hamzah dan sukun. 2 sebab ini disebut sebab lafzi. Mat far'i karena hamzah ada 3 macam, yakni mat wajib muttasil, yaitu apabila terdapat huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibaca wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat ketika wasol atau waqaf, dan boleh 6 harokat saat waqaf. Dalam Al-Quran biasanya diberi tanda di atas huruf terkait. Contohnya idza jaa nasrullah. Kemudian majais munfasil, yaitu apabila terdapat huruf mat bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah. Aturan pembacaannya boleh sepanjang 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat menurut Imam Hafiz. Contohnya fi uhsani naqwim. Kemudian ada mat badal, yaitu bila huruf mat didahului oleh hamzah dalam satu kata dan tidak ada hamzah atau sukun setelah huruf mat tersebut. Panjangnya 2 harokat sebagaimana mat asli. Contohnya aminu. Mat far'i karena sukun ada 2 macam, yaitu mat arid li sukun. Apabila setelah huruf mat atau huruf lin ada sukun akibat berhenti atau waqaf, panjangnya boleh 2, 4, dan 6 harokat. Contohnya Rabbul alamin wa amanahum min khauf. Kemudian ada mat lazim, yaitu bila setelah huruf mat atau lin terdapat huruf yang berharokat sukun, termasuk tasdid karena tasdid adalah double sukun. Mat lazim dibagi menjadi 4, yaitu mat lazim khilmi mukhaffaf, mat lazim khilmi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, dan mat lazim harfi musaqqal. Mat lazim khilmi mukhaffaf yaitu bila setelah huruf mat terdapat huruf yang berharokat sukun dalam satu kata, panjangnya 6 harokat. Contohnya illana wa qad asaita qabl. Kemudian mat lazim khilmi musaqqal yaitu bila setelah huruf mat terdapat huruf yang bertasdid dalam satu kata, panjangnya 6 harokat. Waladhdallin. Kemudian mat lazim harfi mukhaffaf yaitu bila setelah huruf mat terdapat sukun asli dari huruf-huruf hijaiyah terjadi pada huruf muqatta'ah yang terdapat di bagian awal surat. Cara membaca huruf tersebut sesuai dengan nama hurufnya, dibaca panjang 6 harokat. Contohnya alif lam mim, nun wal qalami. Kemudian ada mat lazim harfi musaqqal, yaitu mat yang terjadi pada huruf muqatta'ah yang terdapat di sebagian beberapa awal surat.
Bedanya dengan mad lazim harfi mukhafaf, di sini ada tasdid atau dalam pelafalan. Cara membaca huruf tersebut sesuai dengan nama hurufnya. Dibaca panjang 6 harokat dan diidghamkan. Contohnya huruf lam pada alif lam mim dan huruf sin pada to sim mim. Demikian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.